Pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the fans. Pulau Borneo dikenal juga dengan istilah Pulau Kalimantan dengan luas 748.160 km². Pulau Kalimantan terdiri atas 5 provinsi, salah satunya adalah Provinsi Kalimantan Tengah. Kalimantan Tengah memiliki keindahan yang begitu mengagumkan. Selain itu, Kalimantan Tengah terdiri atas beragam budaya dan juga kesenian. Lalu, terdapat sebuah kepercayaan yakni Hindu Keharingan, atau pada zaman dahulu dikenal dengan kepercayaan Keharingan. Kepercayaan Keharingan menjadi kepercayaan agama lokal dari Kalimantan Tengah. Terdapat sebuah ritual dalam Keharingan, yakni ritual Tiwah. Ritual Tiwah adalah upacara kematian mengantarkan roh leluhur ke Lewu Tapal. Ritual Tiwah menjadi media disalurkannya berbagai simbol-simbol yang memiliki makna bagi masyarakat Dayak Ngaju. Ritual Tiwah terdiri atas beragam proses, yaitu Manenu, Manawur, Mandawe Malawas, Baliang Angyang, Bagawi Sandi, Mapendeng Sapu, Munduk Hantaran, Handuk Hantaran 1, Basir Munduk 2, Balian Ngarahang Tulang, memasukkan tulang dalam sandu, Kangkahen, Patandak, Basara, Balian Mandarut, Lasang Tunggal, Balian Balaku Untung, serta membayar laut Lasan Basi. Selain proses-proses dalam ritual Tiwah, juga terbentuk satu dampak-dampak dalam ritual Tiwah yang mencakup berbagai aspek kehidupan dalam kehidupan masyarakat Dayak. Adapun dampak-dampak tersebut, yakni yang pertama mencakup yang kita kenal dengan sistem kekerabatan. Sistem kekerabatan termanifestasikan dalam bentuk panitia penyelenggara ritual acara Tiwah. Kemudian, dampak ritual Tiwah juga dapat kita lihat dari status ekonomi dan juga status sosial masyarakat Dayak Ngaju. Semakin tinggi status sosial dan status ekonomi, maka akan semakin besar ritual acara Tiwah yang akan diadakan. Kemudian, dampak ritual Tiwah juga mencakup dalam dampak pada sistem ekologis atau sistem lingkungan. Nah, pada konsep MIN, di internasionalisme simbolik itu berdasarkan pada penjelasan terkait ritual Tiwah dapat ditemukan bahwa banyak tindakan dalam proses ritual Tiwah yang mengandung makna yang terkandung dan disepakati dan dipahami bersama oleh individu yang serta dalam ritual Tiwah tersebut. Maka dari ritual Tiwah itu berdasarkan konsep MIN tergambar pada proses menenung atau di mana individu itu melakukan pemanggilan roh sahur palapa yang mengadakan permohonan untuk waktu yang baik untuk melaksanakan ritual Tiwah. Di sini tergambar pada proses analisis dan pertimbangan yang dilakukan sebelum akhirnya ritual Tiwah itu benar-benar dilaksanakan, teman-teman. Nah, seperti yang diungkapkan pada MIN, manusia akan melakukan analisis terhadap suatu kondisi sebelum pada keputusan untuk mengambil suatu tindakan yang menurutnya tepat. Nah, jadi manusia pada konsep pikiran menggunakan akal pikiran mereka untuk memecahkan suatu tindakan masalah atau suatu masalah. Nah, terdapat tahapan MIN dalam pelaksanaan ritual Tiwah juga meliputi proses percakapan batin diantaranya individu dengan dirinya sendiri. Pada beberapa tahap pelaksanaan ritual Tiwah terdapat kegiatan doa yang dilakukan oleh anggota
tiwa. Doa-doa ini dipanjatkan khususnya untuk selama proses ritual tiwa berlangsung. Nah juga ritual pada proses ini juga disertai dengan benda sakral seperti emas, perak, uang logam, keris Islamiyah. Tidak hanya itu, para anggotanya juga tentunya melakukan berdoa bersama tanpa makan, tanpa minum, atau pergi meninggalkan ritual. Pada konsepnya puasa ya teman-teman. Nah, proses ini individu lakukan dalam anggota tiwa itu menafsirkan bahwa penggunaan benda-benda sakral dan melakukan syarat tidak makan, tidak minum, atau berpindah dari tempat mereka doa itu dilakukan supaya panjatan doa itu dapat didengar oleh Tuhan dan sesuai dengan apa yang mereka inginkan, atau doa mereka dikabulkan. Jadi individu di anggota tiwa ini juga menafsirkan apabila mereka tidak melakukan atau melibatkan benda sakral dan tidak melaksanakan syarat-syarat yang diminta, maka terdapat konsekuensi berupa bala hingga rohnya tidak dapat mencapai leotatau atau surga bagi orang Hindu keharian, teman-teman. Dalam teori interaksi simbolik termuat pula dalam status sosial dan status ekonomi, di mana kita menganut agama keheringan, melaksanakan ritual tiwa mereka, melakukan tahap-tahap berpikir sebelum memutuskan seperti apa besarnya ritual tiwa yang akan mereka laksanakan. Pada penganut keheringan yang dianggap memiliki status sosial tinggi seperti memiliki keturunan kerajaan makna, wajib mengadakan secara besar-besaran. Hal tersebut kemudian sudah menjadi kebiasaan bagi penganut agama-agama keheringan yang berstatus sosial tinggi. Apabila tidak dilaksanakan secara besar-besaran sesuai status sosial dan ekonominya, maka tentu akan munculnya stigma negatif dari masyarakat. Maka dari itu, pertimbangan hal tersebut membuat penganut agama keheringan akhirnya melaksanakan dengan mewah. Kemudian tiwa menjadi sebuah kewajiban yang mengikat penganut agama keheringan melaksanakan ritual tiwa oleh penganut agama keheringan didasarkan bukan hanya karena akan munculnya stigma negatif, namun masyarakat apabila tidak dilaksanakan maka beban dan hutang akan terus ditanggung anak cucu mereka. Pada dampak ritual tiwa dan aspek ekologis, konsep min tergambar melalui tindakan kesadaran bahwa alam dan lingkungan adalah peninggalan leluhur yang perlu dijaga. Proses pertimbangan pikiran bahwa perlunya penjaga alam dan lingkungan karena merupakan peninggalan leluhur menunjukkan proses berpikir pada masyarakat Dayak sebelum bertindak. Mereka memaknai alam sebagai simbol warisan leluhur. Konsep self dalam teori interaksionisme simbolik menurut George Herbert Mead, proses menaur atau makan sahur digambarkan dengan adanya kegiatan menaur atau menggantung sahur yang memiliki makna simbolik sebagai tanda proses pemberian sesajen pada rakyat alam. Konsep self yang dimana kegiatan menaur dan menggantung sahur akan berlaku patangan bagi keluarga yang melaksanakan tiwa. Dengan berlakunya patangan maka segala tindakan keluarga yang melaksanakan tiwa akan mengikuti aturan patangan hingga patangan itu selesai. Hal tersebut menggambarkan bahwa dalam individu terdapat motivasi untuk mengikuti patangan. Pada pelaksanaan patangan berorientasi dalam bentuk objek, artinya diri sebagai objek mengarahkan tindakan mereka sesuai patangan dan ada
mereka untuk membatasi tindakan mereka supaya tidak melanggar batangan yang ada. Konsep society dalam teori interaksionalisme simbolik yang dikemukakan oleh George Herbert Mead merupakan identifikasi lebih kepada setiap individu yang terlibat dalam perilaku mereka yang dipilih secara aktif maupun sukarela. Kemudian pada akhirnya mengantarkan manusia dalam proses pengambilan peran di tengah masyarakat. Kemudian di dalam video, proses ritual digambarkan melalui aktivitas anggota Tiwah dalam proses menyimak pendek sapundu, yang dimana di dalam proses tersebut terdapat aktivitas anggota Tiwah dalam memasak nasi lemang bersama-sama, lalu keikutsertaan anggota Tiwah dan keluarga yang melaksanakan Tiwah dalam tarian sakral kematian atau biasa disebut ngajen. Kemudian ada juga tarian masyarakat yang bisa disebut manasai, menunjukkan adanya hubungan interaksi sosial antara individu yang menjadi anggota Tiwah dan keluarga yang mengadakan Tiwah itu sendiri. Pada saat mengikuti kegiatan gotong royong untuk melaksanakan persiapan dalam proses meninggi pendek sapundu, persiapan yang dilakukan dalam waktu yang tidak sebentar ini akan mampu menciptakan komunikasi antara individu itu sendiri, sehingga akan menumbuhkan rasa kekeluargaan dan menjaga kegotong royongan yang telah dibangun di dalam masyarakat. Kemudian konsep society dalam teori interaksionalisme simbolik yang dikemukakan oleh George Herbert Mead juga tergambar pada dampak ritual Tiwah, salah satunya adalah pada sistem kekerabatan. Dalam sistem kekerabatan terbentuk suatu hubungan yang menjunjung nilai-nilai kekeluargaan dan juga kebersamaan. Nilai-nilai ini kemudian termanifestasikan dalam tindakan gotong royong, partisipasi masyarakat, serta organisasi adat. Hubungan antara individu dan masyarakat tercipta ketika individu turut hadir dalam ritual acara Tiwah. Pada saat individu hadir, disinilah individu belajar tentang nilai-nilai yang terkandung dalam ritual upacara Tiwah. Salah satunya nilai-nilai kekeluargaan dan juga nilai-nilai kebersamaan. Ketika individu belajar tentang nilai-nilai tersebut, maka hal tersebut akan mendorong partisipasi individu untuk dapat ikut berpartisipasi dalam ritual acara Tiwah. Partisipasi individu kemudian dilakukan secara nyata dalam tindakan sesuai dengan kemampuan masing-masing. Partisipasi dan peran individu tersebut kemudian menciptakan tindakan gotong royong. Tindakan gotong royong inilah yang kemudian menjadi media pemelihara terhadap nilai-nilai kekeluargaan serta kebersamaan dalam sistem kekerabatan pada masyarakat Dayak Kajil. Selain itu, sistem society dalam sistem kekerabatan juga termanifestasikan dalam organisasi adat. Dalam ritual Tiwah organisasi adat, kita dapat lihat pada keberadaan panitia penyelenggara. Hubungan individu dan masyarakat terbentuk ketika individu peserta dan diberikan mandat untuk menjadi bagian dari pada panitia penyelenggara. Membuat individu di dalam masyarakat menjalin komunikasi dan kerjasama. Setiap individu yang terlibat dalam panitia penyelenggara akan saling berinteraksi dan saling mempengaruhi satu sama lain agar ritual Tiwah berjalan dengan lancar. Demikianlah pemaparan materi kami terkait makna simbolik ritual Tiwah dalam perspektif interaksionisme simbolik. Terima kasih.